Halo, gua Aim. Di pembahasan Manga Dice terakhir kita telah sampai pada Ryosuke yang berhasil menggagalkan peluang Kazama dalam mencetak gol. Dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Di babak kedua ini, Seishiki memang terlihat memegang momentum. Bahkan, mereka juga kemudian mendapatkan sepak pojok yang meskipun Ryuzan terlihat bisa mengantisipasinya. Tsunayama dan rekan timnya pun berkata jika Seishiki yang tertinggal 2 gol ternyata sangat kuat. Dan di sisi lain, Sanagi tiba-tiba aja menanyakan soal pelatih Akiko yang berkata kepada awak media, jika Ryuzan kalah 1 kali aja dia akan mundur sebagai pelatih Ryuzan. Memang terdengar angkuh karena menurut Sanagi nggak peduli sekuat apapun sebuah tim suatu saat pasti akan mengalami kekalahan. Pelatih Akiko pun menjawab alasannya berkata seperti itu. Ia bilang jika pelatih sebelumnya yang tidak lain adalah ayahnya Akiko itu udah tua. Ditambah lagi dia udah mulai pikun. Faktanya sih Sanagi bilang kalau ayahnya Akiko sering salah memanggil Ryosuke dan juga Kazuhiko. Tapi Sanagi sebenarnya sedikit nggak percaya. Namun Akiko berkata kalau itu serius. Ayahnya sudah mulai melupakan orang-orang. Nah, kita balik lagi ke dalam pertandingan. Hayase yang lagi-lagi melakukan overlap setelah dapat umpan dari Kimista, ia pun kemudian melakukan umpan silang. Tapi Shimura berhasil mengantisipasinya walaupun bola buangan Shimura nggak sempurna dan kemudian terjadi perebutan di dalam kotak penalti, namun dengan gokil Kazuhiko berhasil membuangnya. Bahkan dengan tendangan salto. Meskipun itu juga belum cukup untuk membuat Ryuzan bernafas lega karena bola rebound berhasil dikuasai Usui. Ia pun kemudian mengoperkan bola ke Haibara yang ada di sebelah kanan dan tentu aja Haibara lagi-lagi kudu berhadapan dengan Nakamoto. Tapi ia terlihat bisa dengan mudah melewatinya bahkan bisa menerobos ke dalam kotak penalti. Haibara pun menembak tapi sayangnya masih membentur Mistar. Kimista pun sadar jika alur permainan mulai berubah. Peluang demi peluang terus berdatangan dan tercipta berkat kegigihan para tahun ketiga. Ya meskipun bola yang membentur tiang kemudian terlihat berhasil diamankan Go Nakano. Kazuma berkata alur permainan berubah bukan karena usaha satu orang aja. Hayase yang menjadi umpan dan memimpin serangan di sayap kiri, Haibara di sebelah kanan dan terus berlari bahkan sudah melewati batasnya. Usui yang tidak berpengalaman sebagai gelandang bertahan bahkan memainkan perannya dengan sempurna. Dan yang paling penting, Mitsuki yang menunjukkan perkembangan aneh dalam bertahan. Kazuma sadar kalau dia sedang bermain bola dengan orang-orang yang luar biasa. Nah, Go Nakano yang sebelumnya berhasil mengamankan bola pun kemudian memberikan operan jauh kepada Marco yang melakukan counter attack. Tapi sebelum sampai kepada Marco, Hayase di sini berhasil memotong operan itu. Tentu hal ini membuat Marco dan seluruh orang terkejut pasalnya Hayase baru aja maju tapi dengan tepat waktu berhasil memotong operan. Ia pun kemudian memberikan bola kepada Kimista dan di sini Kimista sadar kalau posisi Hayase itu kosong. Ia pun terlihat akan memberikan umpan kepada Haibara tapi para penonton bilang kalau itu nggak masuk akal. Haibara baru aja kembali ke pertahanan, nggak mungkin dia akan melakukan overlap. Kimista memang terlihat bingung karena dua fullback mereka baru aja kembali ke pertahanan. Tapi di sisi kiri Hayase berteriak untuk Kimista memberikannya umpan. Tentu semua orang terkejut karena Hayase baru aja balik bertahan dan berhasil memotong umpan. Tapi sekarang sudah ada di depan lagi. Kimista yang juga sedikit ragu tapi tanpa pikir panjang, ia kemudian mengoperkan bola kepada Hayase. Hayase yang menerima umpan Kimista dengan baik. Kimista berkata di dalam hatinya kalau dia masih ingin bermain bola dengan semua orang. Dia nggak mau langkah semua orang berakhir di sini. Kimista masih mau bermain bola lebih lama lagi, bahkan jika itu cuma 1 hari. Karena alasan itulah Kimista berada di tempat ini dan semua orang di Seishiki tahu perasaan itu. Nah, Hayase yang berhasil menerobos ke dalam kotak penalti pun kemudian melakukan backheel kepada Mitsuki tapi terlihat juga Mitsuki yang dihadang Kazuhiko. Dan dari belakang Kimista memohon untuk Mitsuki bisa mengabulkan keinginannya. Mitsuki yang one on one dengan Kazuhiko menyebut nama Miran Aiba di dalam hatinya.
Kazuhiko di sini sebenarnya sangat percaya diri menghadapi Mitsuki. Kazuhiko berkata kalau dia tahu Mitsuki akan melakukan apa dan mau mendribble kemana. Tapi ia kemudian terkejut karena Mitsuki cuma diam dan seperti menunggu Kazuhiko bergerak. Para pemain Shibiyoshi pun kaget, khususnya Aiba, karena Mitsuki di sini meniru gerakannya. Mitsuki pun dengan mudah melewati Kazuhiko, tapi ia kemudian dihadang oleh Shimura dan juga Marco. Meskipun Mitsuki masih bisa mempertahankan bola dan bahkan bisa membuat celah kecil untuk melakukan tembakan, tapi Kazuhiko dengan cepat menutup celah itu. Dan juga ia bisa merebut bola. Bahkan Ryosuke aja nggak terlihat khawatir karena dia tahu dan percaya kalau Kazuhiko bakalan menang. Kazuhiko yang bisa merebut bola pun kemudian memberikan operan kepada Ryosuke, dan di sini Ryosuke menampilkan skillnya yang epic. Ia yang dibayang-bayangi Usui menampilkan teknik dribble Dennis Beckham. Tentu aku udah nyari di YouTube untuk bisa seenggaknya menggambarkan momen itu. Nah, Ryosuke pun dengan mudah melewati Usui, dan di sini Kazuhiko kaget. Kaget karena Ryosuke ternyata bisa melakukan teknik dribble seperti itu. Kazuhiko berkata jika dari dulu Ryosuke selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga tanpa ragu-ragu, dan dia selalu bisa membuat Kazuhiko terkejut. Kazuhiko kemudian mengingat saat dirinya dan Ryosuke yang masih berumur 4 tahun, atau lebih tepatnya mereka masih TK. Dan ternyata Sanagi, Ryosuke, dan Kazuhiko mereka seumuran. Ryosuke yang sebenarnya berbakat dalam bermain piano, tapi ia tidak pernah mau mengikuti les atau pelajaran piano. Para orang tua yang membicarakan itu pun berkata jika mempunyai bakat, belum tentu orang itu ingin melakukannya. Ryosuke juga dikenal dengan orang yang tidak terlalu penurut, atau bisa dibilang dia ini bandel. Bahkan ada kejadian di mana Ryosuke kecil ingin memukul seorang anak perempuan, tapi untungnya di sini Kazuhiko menghentikan Ryosuke. Ya, bisa diartikan Ryosuke dan Kazuhiko ini sifatnya beda banget. Tapi di suatu hari Kazuhiko mengajak Ryosuke buat main bola bareng, meskipun Ryosuke bilang kalau dia belum pernah bermain sepak bola. Namun yang mengejutkan, ia kemudian bisa menang dari tim Kazuhiko, dan dari sinilah Kazuhiko mulai terkejut dengan sepak bola Ryosuke. Bahkan Sanagi berkata jika saat itu Kazuhiko seperti menjadi fans Ryosuke saat bermain sepak bola. Alasannya sederhana, agar Kazuhiko bisa menikmati bermain sepak bola dari tempat terdekat. Ia dan Ryosuke memanjat tangga yang panjang bersama-sama, dan menurut Sanagi, kekuatan Ryuzan saat ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah keajaiban. Memiliki pemain-pemain yang luar biasa dan bisa dilatih oleh pelatih yang juga luar biasa adalah syarat awal untuk menciptakan sebuah keajaiban. Dan dua hal itu yang sekarang dimiliki Ryuzan. Atau bisa dibilang Sanagi menyebut kalau generasi Ryuzan yang sekarang itu generasi keajaiban, di mana ada pemain yang luar biasa dan juga dilatih oleh pelatih yang luar biasa pula. Ya, aku harap kalian paham, tapi kalau nggak paham ya kalian bisa ulangi dari awal lagi. Namun, sayangnya kita udah sampai di scene terakhir di mana Ryosuke yang maju, ia bisa dengan mudah melewati 3 pemain Seishiki, bahkan dengan cara ngolongin. Ia pun tinggal berhadapan dengan Nitobe dan juga Oshiba, tapi di belakang juga Kazuhiko terlihat ikut maju. Dan sekian dulu pembahasan video kali ini. Jadi, bye-bye.